Cek. Halo semuanya, selamat datang di Rika Film, channel kesayangan film tetangga teman malo cuy. Halo cuy, apa kabar hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Kembali lagi, gue akan menemani kalian lagi dengan film komedi yang berjudul film ini menceritakan seorang dengan masalah ketidakkepercayaan diri yang rumit berakar dari gangguan libidonya. Tapi beruntung dia bertemu dengan seorang petapa dan memperoleh kekuatan pria tanpa batas berupa erasi sepanjang masa. Suatu saat semua pria dikumpulkan dan dikirim ke medan perang, dan hanya ada orang tersebut yang tinggal untuk melayani dan memuaskan hasrat para wanita di desanya. Oke, daripada penasaran, mending langsung mulai aja dan intro. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang nenek-nenek yang kesepian sedang berbicara dengan sebuah patung. Karena patung tidak menjawabnya, nenek pun marah dan memukul patung itu menggunakan sebuah sendal, sehingga membuat hidung patung menjadi copot dan terjatuh ke tanah. Kemudian hidung patung pun berdiri tegak dan mengeluarkan kekuatannya. Dengan diiringi munculnya kabut putih yang mulai menyelimuti tempat tersebut, dan dari kabut putih itu pun muncul segerombol pria yang bertelanjang dada. Menurut legenda, mereka adalah pasukan penjara lobang. Pada saat itu juga sang nenek pun tersalumi sampai kelabakan. Kejadian itu diceritakan oleh seorang pria yang memiliki pusaka tersebut. Ketika pria itu mengangkatnya, secara ajaib mulai mengaktifkan kekuatannya. Seketika itu juga benda pusaka itu melakukan penjarahan kepada semua lubang, sampai semua orang di sana lemas. Setelah selesai, benda pusaka itu pun terlempar hingga sampai ke sebuah pasar. Benda pusaka yang sudah terkulai lemah tak berdaya itu dipegang oleh seorang wanita cantik, dan ada seorang petapa yang mempunyai firasat buruk. Petapa itu mengkhawatirkan hal yang tidak ia inginkan. Dan benar saja, angin kencang dan kabut putih secara aneh pun muncul dan diiringi oleh pasukan Kyuubi. Pasukan penjara segala lubang pun muncul dari dalam kabut putih itu. Lalu mereka pun mulai menjara semua lubang yang ada di sana. Setelah kejadian tersebut, kakek petapa memutuskan untuk mengubur benda pusaka tersebut jauh di dalam hutan bersama sebuah bir. Kemudian berapa tahun berlalu dari kejadian tersebut dan diiringi oleh jogetan bapak-bapak. Desa yang terjarah itu pun mengalami seperti di film Dunia Terbalik, di mana pria dan wanita di sana saling bertukar peran. Para pria di sana pun dicocok tanami oleh istrinya. Mereka juga mengerjakan pekerjaan perempuan. Kita diperlihatkan dengan sebuah keributan di sana. Nah, lalu kita diperkenalkan dengan seorang pria yang mampu menggenggam arang panas dengan tangan kosong yang bernama Yogi. Dia juga mampu mengalahkan seorang pria hanya dalam sekali pukul, seperti Saitama. Walau mempunyai tubuh yang kuat, belum tentu mempunyai batang yang kuat. Karena nyatanya Yogi suka digosipkan oleh ibu-ibu yang suka membahas tentang batang milik Yogi yang loyo. Hal ini
diketahui oleh salah satu warga pada suatu malam, Yogi sedang berjalan sendirian. Lalu ia dipanggil oleh seorang wanita. Lengan Yogi pun ditarik dan langsung dicocok tanami di tempat itu. Ternyata wanita tersebut adalah Nenek Laksmi yang ada di awal film. Di mana dari kejadian itu sang nenek menyebarluaskan tentang adik Yogi yang loyo, sehingga kejadian tersebut berdampak kepada percintaannya Yogi. Kemudian scene berganti kepada seorang pria bernama Agus. Agus ini merupakan kakak dari Yogi, di mana Agus ini mempunyai batang yang disukai oleh wanita-wanita cantik yang ada di desa tersebut. Sampai suatu saat, wanita-wanita itu pun berjamaah untuk melihat Agus yang sedang mandi. Ternyata Yogi pun berada di sana dan melihat kakaknya yang sedang dilihat oleh para wanita-wanita itu. Kemudian Yogi pun pergi sambil insecure. Saat Yogi sedang buang air kecil, Yogi pun dihampiri oleh seorang tabib yang buta. Tabib itu mampu mengenali Yogi dari suara air kencingnya saja. Lalu mereka kencing bersama dan tabib itu menunjukkan kepada Yogi sebuah air terjun. Karena kejadian ini Yogi semakin insecure. Pada malam harinya, saat Yogi sedang minum-minum, adik kecilnya dipermainkan oleh seseorang. Ternyata seorang pria yang lidahnya bergoyang-goyang seperti kadal. Karena kesal, Yogi pun pergi keluar dan memecahkan air-air haram itu. Kemudian kakaknya pun menyusul Yogi dan menggendongnya pergi dari tempat itu. Sampailah mereka di sebuah jembatan kecil dan diperlihatkan dengan seorang wanita cantik yang bernama Yuli. Kemudian Yuli pun menari dengan anggun. Karena terpesona dengan Yuli, pada akhirnya mereka berdua pun tercebur ke sungai. Karena kejadian itu, Yogi suka memberikan Yuli makanan yang ia taruh di depan rumah Yuli yang berada di dalam hutan. Kemudian pada suatu hari, bapak-bapak yang sedang mengintip Yuli ketahuan oleh para istrinya, yang membuat istri mereka marah dan menyalahkan Yuli. Kemudian Yogi pun melihat Yuli yang sedang disalahkan oleh para ibu-ibu di sana. Yogi pun datang dan berusaha melerai para ibu-ibu yang mengamuk di sana. Lalu Yogi membawa Yuli pergi dari tempat itu. Pada malam harinya, Agus memberitahu kepada Yogi kalau ia akan menikahkan Yuli, sehingga membuat Yogi salah paham karena Yogi pergi sebelum kakaknya selesai berbicara. Yogi pun pergi ke pinggir sungai dan melamuni keloyokan dari batang miliknya. Tiba-tiba Yogi mendengar suara kakek-kakek yang meminta tolong. Yogi pun bergegas menolong kakek-kakek tersebut. Kemudian kita diperlihatkan Yogi yang sedang berbincang-bincang dengan kakek tersebut. Sebagai ucapan terima kasih, kakek-kakek itu pun memberitahu kepada Yogi tentang masalah keloyokan yang dialaminya dengan cara meminum sebuah bir yang sudah dicampurkan dengan benda pusaka yang telah ia kubur. Kemudian Yogi pun bergegas pergi menuju lokasi yang sudah diberitahukan oleh kakek-kakek tersebut. Lalu Yogi menggali dengan sekuat tenaga dan berhasil mendapatkan benda pusaka yang dimaksud oleh kakek-kakek petapa itu. Tanpa pikir panjang, Yogi pun meminum bir itu sampai habis. Kemudian Yogi pun pingsan. Setelah tersadar, Yogi pun bergegas kembali ke desanya. Saat sedang di perjalanan, Yogi pun dihadang oleh sekumpul orang yang memberitahukannya kalau semua pria yang ada di desa pergi berperang, dan Agus pun ikut berperang untuk menggantikan Yogi.
diperlihatkan ibu-ibu yang sedang menggosipkan Yogi yang mempunyai batang 99 plus, sehingga batang milik Yogi pun tersebar ke penjuru desa. Lalu ada seorang wanita yang memberitahukan kalau batang 99 plus milik Yogi kepalanya saja 5 inci, sehingga membuat penduduk desa menjadi penasaran. Pada malam harinya kita diperlihatkan ibu-ibu yang berjamaah untuk melihat Yogi yang sedang bermain. Setelah mereka tahu batang 99 plus milik Yogi, ibu-ibu di desa itu pun bernyanyi sambil menari-nari. Lalu pada keesokan harinya, mereka pun berusaha untuk dicocok tanami oleh Yogi, tetapi tak ada dari mereka yang berhasil. Pada malam harinya, ada seorang wanita yang datang menemui Yogi dan mengajaknya untuk bercocok tanam, tetapi Yogi tidak mau. Tiba-tiba kejadian aneh pun terjadi saat Yogi melihat bulan purnama. Yogi pun menjadi ganas dan mencocok tanaminya. Sehingga membuat ibu-ibu berkumpul dan berbaris rapi untuk bergiliran. Kemudian cerita tentang batang 99 plus milik Yogi pun terdengar sampai ke istana, yang membuat prajurit pun menangkap Yogi untuk mewakili kerajaan dalam kompetisi adu batang super antar kerajaan. Kemudian perlombaan pun dimulai. Perlombaan ini dinilai dari seberapa kuatnya batang super mengangkat beban. Karena dibantu Tuan Putri, Yogi pun dengan mudahnya memenangkan perlombaan tersebut. Tetapi setelah itu Yogi mendapatkan kabar sedih yang harus ia terima, sebab Agus tidak ada di medan perang, sehingga membuat Yogi menjadi sedih. Sementara itu Yuli pun sakit, lalu Yogi pun membawa Yuli ke tempat tabib. Karena Yuli mendapatkan penyakit yang aneh, tabib pun menyuruh kepada Yogi untuk segera mencocok tanami Yuli untuk menyembuhkannya. Apa hubungannya anjing? Yogi pun menjadi bingung untuk mencocok tanami calon kakak iparnya. Tetapi Yogi memilih untuk tetap mencocok tanami Yuli sambil menangis dan mengenang kakaknya yang selalu merawatnya dari kecil hingga besar. Singkatnya, musibah dari batang 99 plus mulai berdampak kepada desa. Saat ini desa pun sedang dilanda kekeringan. Karena musibah yang melanda desa, seorang petapa mengatakan kepada kepala desa untuk menumbalkan seseorang yang mempunyai batang 99 plus untuk bercocok tanam bersama beruang. Lalu scene berganti kepada Yogi saat melihat kakaknya kembali pulang dengan keadaan kakinya yang sudah hilang. Saat itu Yuli juga sedang mengandung anak dari Yogi. Karena keadaan desanya sedang mengalami musibah, kehamilan Yuli pun menjadi terancam karena tidak adanya pasokan air yang mampu mencukupi cairan untuk anak yang sedang dalam kandungannya. Yang membuat Yogi pergi ke desa dan mau ditumbalkan untuk bercocok tanam bersama beruang, dan film pun tamat. Ya, film ini mengajarkan kita kalau hidup bukan tentang hanya bercocok tanamannya. Ya, mungkin itu yang bisa gue sampaikan untuk kali ini. Sekian dari gue, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.